Selamat pagi warga Yakum yang terkasih dimanapun Anda bertugas mengerjakan setiap tanggung jawab Anda. Saya Fredo kembali menyapa Anda dalam Yakum Fellowship edisi hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk memulai pekerjaan kita. Mari kita berdoa. Dengan penuh syukur ya Tuhan, kami ingin mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di hati kami, di dalam setiap hal yang kami kerjakan dan kami pergumulkan. Kami ingin menyerahkan di dalam setiap hal yang ingin kami lakukan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam setiap panggilan dan tugas kami, setiap hal yang boleh kami lakukan tidak lepas dari penyertaan-Mu dan tidak lepas dari setiap kehendak-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu sebagai landasan kami melakukan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan diri kami. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari surat Paulus kepada Timotius yang pertama, pasal yang pertama ayat ke-18 sampai dengan ke-20. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai dengan ke-20. Tugas Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah kunubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antara Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupan kita. Warga Yakum yang terkasih, saya teringat oleh sebuah buku yang tidak berlebihan bila dikatakan buku ini cukup mengubah dunia. Yaitu buku yang berjudul Das Kapital karya Karl Marx. Salah satu buku yang banyak menjadi rujukan bagi gerakan-gerakan emansipasi buruh. Jadi buku yang menjiwai setiap perjuangan pergerakan demi keadilan. Dan memang apa yang coba dikatakan Marx buku itu tidak lain adalah keprihatinan ketika Marx melihat di dalam masyarakatnya para buruh tertindas oleh sistem. Para buruh yang tanpa disadarinya mereka bekerja menghabiskan waktu dan tenaganya untuk sedikit upah yang harus mereka perjuangkan demi kehidupannya. Menurut Marx, ini representasi di mana cara hidup masyarakat kala itu tidak manusiawi, karena sebagian orang yang memiliki kapital atau modal itu menyerap, mengeksploitasi, mengambil setiap hal, memanfaatkan tenaga dan waktu para buruh ini untuk keuntungan mereka. Sementara para buruh tidak mendapatkan apa-apa selain upah yang sedikit yang hanya cukup untuk menghidupinya sehari-hari. Bagi Marx, ini memprihatinkan. Karena para buruh kemudian tidak lagi mempunyai ruang, tidak lagi mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya, mengaktualisasi hal-hal baik yang ada di dalam dirinya, karena tenaga dan pikirannya semuanya terkuras, tercurah untuk sebuah pekerjaan yang bukan menjadi minat sebenarnya, karena mereka terpaksa untuk melakukannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara warga Yakum yang terkasih, perjuangan yang dilakukan oleh Marx membuat saya juga mengingat bahwa apa yang dilakukan Timotius dan Paulus ketika berusaha untuk menghimpun sebuah simpati, menghimpun sebuah rasa di mana orang bisa untuk melakukan pekerjaan yang baik, itu tidak mudah. Karena dalam praktiknya Marx, kendati dia pun sudah mengargumentasikan berbagai macam upaya untuk mengajak orang paham, yang harus dilakukan adalah mengetahui apa esensi dari perjuangan, yakni kemanusiaan. Dalam perjalanannya tidak semuanya paham. Dalam perjalanannya tidak semuanya mampu menerjemahkannya dengan baik. Sehingga kalau kita lihat dalam perjuangan-perjuangan pergerakan para buruh yang sampai dalam tataran institusionalnya, negara Uni Soviet sendiri melenceng dari cita-cita yang diinginkan Marx, mewujudkan kemanusiaan yang lebih baik. Karena alih-alih mewujudkan kemanusiaan, struktur yang dibangun dalam kerangka berpikir Marx justru menjadi sistem yang menindas dengan tangan besi. Nah, ini yang ingin
diwadai juga oleh Paulus, supaya ketika seseorang berusaha untuk menghimpun perjuangan, berusaha untuk melakukan hal-hal baik, seseorang harus menjaga dirinya dengan dua hal yang disebutkan tadi, yakni dengan iman dan hati nurani. Dua hal ini yang menjadi modal penting, karena ketika seseorang berjuang, seseorang mudah bersepakat ketika orang punya keprihatinan yang sama. Tetapi tanpa hati nurani, tidak semuanya punya konsistensi dan ikatan yang sama, tidak punya kedalaman perasaan dan simpati yang sama. Nah, di dalam jemaat kala itu, bahwa ketika Rasul Paulus memerintahkan Timotius untuk menjadi penilik jemaat di sana, tantangan besar yang harus dihadapi Timotius adalah menjaga konsistensi pelayanan di jemaat, di mana ketika jemaat itu mulai resah dengan berbagai macam ajaran-ajaran, mereka mulai terombang-ambing dengan berbagai macam narasi yang disebarkan oleh guru-guru palsu, Timotius berusaha untuk tetap menjalankan apa yang menjadi tugas dan panggilan utamanya, panggilan untuk berjuang demi kebaikan berdasarkan iman dan hati nurani. Rasul Paulus mengingatkan, dua hal ini menjadi hal yang penting ketika kita berjuang melakukan sesuatu. Karena dengan dua hal ini kita bisa mengingat, kita bisa tetap berpegang apa yang menjadi tugas utama kita. Utama yakni tidak lain untuk melakukan apa yang baik, melakukan apa yang semestinya dilakukan tanpa terbuai, tanpa terlarut di dalam berbagai macam kehendak dan keinginan kita. Iman dan hati nurani menjadi modal ketika seseorang hendak melakukan sesuatu dengan panggilan-panggilan dan segala sesuatu yang dia ingin wujudkan dalam kerangka jalan Allah. Dan ini yang ingin dipertahankan. Ketika seseorang meyakini ada nilai di sana, ada panggilan di sana, bukan hanya soal niat baik, tetapi soal iman, kegigihan dalam memperjuangkan hatinya, itu menjadi modal. Karena kita bisa saja berhadapan dengan berbagai macam narasi, yang baik harusnya begini, yang baik harusnya begitu, yang semestinya yang ideal begini, yang ideal harusnya begitu. Tetapi orang bisa berargumentasi mati-matian tentang apa yang baik, tapi melupakan esensi dari hati nurani, sehingga seolah-olah perjuangan tentang kebaikan itu hanya soal argumentasi rasional tentang definisi-definisi yang baik itu secara beragam. Hati nurani setidaknya membuat kita ingat bahwa yang ingin kita perjuangkan adalah kebaikan demi kemanusiaan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa melihat dalam cermin sejarah di mana pergerakan-pergerakan perjuangan itu bisa terpecah-pecah karena kepentingan. Perjuangan itu bisa terpecah-pecah karena setiap orang punya keinginan. Perjuangan itu bisa terpecah-pecah karena setiap orang yang beragam. Maka bagaimana mengatasi hal-hal ini? Hati nurani dan iman adalah modal di mana kita tidak hanya berpegang pada soal seberapa puas kita, seberapa baik definisi kita tentang kebaikan, tetapi sejauh mana kita mau berempati untuk menghimpun solidaritas tentang kebaikan. Menghimpun solidaritas yang membuat kita bisa sadar tentang esensi panggilan kita demi kemanusiaan. 72 tahun Yakum berdiri, Yakum melakukan pelayanan tidak lain demi kemanusiaan. Kemanusiaan yang ini kita dapati sebagai mandat dari Tuhan. Kemanusiaan yang kita dapati dari sisi mandat apa yang Tuhan kehendaki untuk diwujudkan sebagai cinta kasih. Maka kita akan selalu berhadapan dengan tantangan. Apa perjuangan baik kita? Definisi kebaikan menurut kita, definisi kebaikan menurut berbagai macam versi yang ada di sekitar kita. Namun marilah kita jaga bahwa dengan iman dan hati nurani, kita bisa selalu mengingat pada intinya kita dipanggil untuk tugas dan mandat dari Tuhan. Tugas dan mandat dari Allah untuk mewakilkan cinta kasih. Kiranya kita bisa selalu belajar dari Timotius, kita bisa belajar dari apa yang Rasul Paulus ajarkan bagi Timotius, menjaga iman dan hati nurani sebagai koridor, sebagai jangkar supaya setiap perjuangan dan pelayanan kita tidak melenceng dari apa yang menjadi esensi panggilan kita, mewujudkan kemanusiaan yang lebih manusiawi. Kita sebagai bagian
Yakum menerima mandat itu, sehingga marilah kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, lakukan dengan penuh kerendahan hati, bahwa kita semua dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Tuhan boleh mengingatkan kami tentang apa yang menjadi esensi panggilan dan tugas kami. Mampukan kami untuk selalu menjaga jangkar melalui hati dan nurani kami, supaya kami tetap tertaut pada apa yang menjadi tugas panggilan kami, melayani, mewujudkan kemanusiaan yang manusiawi. Kami ingin menjadi alat-Mu ya Tuhan. Mampukan kami di setiap bagian bidang yang kami lakukan, kami layani, kami boleh bertumbuh di dalam iman kami dengan Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Kami ingin serahkan sepenuhnya kegiatan kami, sepenuhnya pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu membimbing kami, Tuhan yang selalu memberi kami kesadaran untuk berpegang pada apa yang menjadi panggilan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.